Halo teman-teman, selamat sore ya. Sekarang pada bikin video ini pas jam 5 sore. Mudah-mudahan nggak ada gangguan, nggak ada kucing, nggak ada ayam atau apa yang lewat. Jadi di sini saya coba review Asus Core i3 atau 416 CAO ya. Jadi ini core generasi ke-10. Jadi saya nyoba karena dulu banyak banget ya sebenarnya pilihan ini di range 6 juta 700 sampai 7 juta 6 sampai 7 juta. Jadi dulu juga saya pernah beli dulu sekali di tahun 2013 ya, 2013. Jadi ini juga sama core i3 ya. Ini juga core i3 tapi pada zaman dulu, pada 10 tahun lalu. Dan pada akhirnya bulan lalu Januari saya mau pakai ya, memang nggak original sih, ada beberapa ya. Paling jelas tuh baterai yang diganti gitu. Keyboard sempat diganti karena pemakaian saya juga outdoor cukup kasar. Dan akhirnya ternyata saya tidak bisa lepas dari laptop, saya harus pakai laptop. Dan banyak pilihan yang sudah dikemukakan, tapi saya tetap percaya Asus karena ya terbukti kemarin 10 tahun ya, karena yang cukup lumayan ya, karena sekarang udah ada Windows 11 juga, jadi ini udah mendukung Windows 11, jadi ya mungkin sudah saat yang baru. Jadi memang channel ini awalnya akan dibuat untuk tentang Bali, tentang apa namanya, wisata di Bali itu awalnya ya. Cuman ini mungkin akan menjadi perangkat pendukung nantinya saat saya bikin video-video tentang Bali. Jadi ya mungkin ini kayak iseng lah coba. Jadi kita coba buka dulu. Sebenarnya sudah dibuka kemarin, sudah dibuka karena ya seperti saya bilang, mohon maaf sebelumnya, saya bilang kalau review ini adalah review dari orang awam, jadi bukan dari technopreneur seperti itu ya. Jadi orang awam yang memakai atau menggunakan Asus. Mungkin yang pro udah banyak, wah ini RAM sekian, jenis sekian, seperti biasa. Dulu juga karena ya waktu saya beli pada 10 tahun lalu juga dapat tas. Kita buka, biasa ada 2 box. Di box ada box lagi, itu biasa Asus seperti itu. Jadi ransel guys, aku lebih prepare sama ransel. Kenapa? Karena ya enak aja, bisa dipakai ya untuk mahasiswa atau untuk teman-teman SMA yang cari laptop. Ransel kayak lebih proper ya buat ke sekolah, ke kampus ya, lebih proper untuk sekolah atau ke kampus daripada tas. Dan kedua tentu saja ada laptopnya, ada dus lagi. Jadi saya bilang tadi ini udah dibuka sebenarnya. Ini sudah dibuka karena harus menginstal Windows 11, jadi saya nggak mau repot, saya mau ribet. Udah dapat Windows asli original dan Microsoft. Kita buka seperti biasa ya, tentu saja ada laptopnya yang penting. Charger lebih kecil ya, chargernya lebih kecil. Type C atau Type B guys. Type O bentar ya. Masih rapi dengan lapisan. Oke, ini laptopnya nanti aja. Terus ada, jadi gini, waktu saya beli ini ada 2 pilihan. Ada Core i3 generasi 11. Jadi wah, kok bisa generasi 11 harga sama, tapi ternyata upgrade-nya hanya sampai 8, RAM 8 dan memori hanya sampai 500 kalau nggak salah. Nah ini originalnya itu sudah RAM 8 dan juga sudah 500
12 SSD, udah memorinya udah udah segitu. Dan kalau mau di up lagi bisa jadi 1 tera atau menjadi RAM-nya bisa di up lagi ya. Cuman Core i3-nya generasi ke-10 atau lebih lawas dari sebelumnya. Jadi saya rasa 10 nggak baru-baru ini juga ya, 2020 kalau nggak salah. Yang saya baca-baca sih masalah sih. Yang penting garansi seperti biasa. Nothing spesial. Ini doang. Nothing ya, saya dalam. Jadi ini mungkin nanti. Jadi saya lama. Katanya ini datanya bisa diambil, bisa digabungkan ke sini. Data tidak hilang. Tapi ya ini gila berat banget yang lama. Yang baru sekarang rata-rata tipis-tipis. Tadi saya kaget VivoBook tuh artinya apa? Saya tanya, wah sial, ini notebook jangan kecil banget gitu saya gitu. Saat kita bandingkan antara ukuran sangat mirip. Ya benar. Syukur karena saya sayang laptop lama saya. Kalau dia tidak matinya karena nggak bisa ngangkat ya. Sebenarnya bisa diperbaiki, tapi bisa diperbaiki lagi dia juga nggak mendukung program-program yang terbaru. Jadi bezelnya tebal, kelihatan ya, bezelnya tebal banget. Tapi Core i3 udah memang worth it di zamannya waktu itu. Dan kalau ini lebih tipis, lebih ringan. Bezelnya sudah tipis guys, sudah kelihatan mewah. Cuman yang saya sayangkan ternyata yang abu baru tombolnya hitam. Ternyata yang silver tombolnya silver. Saya lihat kayak kurang gimana ya, kayak flat. Nggak suka lah pokoknya awalnya, tapi ya udahlah. Dan logo Asus nggak tembus ya, nggak kayak yang lama ya, cuman dia ada kilapannya. Tapi ini kayak tempelan gitu, tapi kayak nggak tempelan sih, mungkin kayak menyatu dia sama covernya. Intel Core i3 Office sudah di sana, lightweight jadi udah sangat ringan ya. Jadi kemarin udah dicoba, saya beli 2 hari lalu, cuman ada kerjaan nggak sempat di rumah. Oke, ternyata nggak ngisi guys. Oke, kita pause dulu ya. Oke, balik lagi ya. Ternyata kemarin dicolok buat buka itu belum ngisi. Saya tinggal 2 hari nggak bisa hidup. Enggak, baterainya ada. Baterainya 79%, tapi kok gimana itu tadi ya? Salah pencet kah? Yeah. Jadi ya begini ya. Desain barunya, jadi ini di RAM 8 Core i3 saya rasa oke sih. Yang dulu RAM-nya 4 ya. Saya juga udah nyaman karena pemakaian saya mungkin di Corel banyak, Excel, PowerPoint, Word udah pasti. Dan saya mau coba nanti ini ke video, tapi video slow aja ya, nggak sampai ekstrim. Jadi kayak buat upload nggak sampai sinema gitu, enggak lah, yang biasa-biasa aja. Tampilan oke, ini Windows 11. Dari samping nggak ada gini ya, tapi ada light backlightnya, kelihatan nggak? Ada backlight di keyboardnya tuh oke juga, ringan. Udah ada kamera Bluetooth, udah ada kamera, udah ada Bluetooth. Semua aman. Ya, itu aja sih. Dari orang awam, cuma nanti kita akan coba buat ngebandingin apakah ini benar. Banyak temanku bilang kalau untuk edit video nggak bisa, tapi nggak paham ya maksudnya dia. Mungkin yang lebih pro lebih baik lagi ya, dan nggak lama ngerendam atau apa.
Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi laptop kerja saya nanti. Dan kalau saya lihat udah jelas ringan, itu udah pasti. Perform kita belum tahu ya, perform mungkin beda-beda tipis ya. Di harga aku dapatnya di 6,7 ya, karena aku belinya di kayak online shop, memang udah gede, memang kayak ya 6,7 tuh bagus banget. Harganya mungkin nanti up 507 jutaan mungkin yang dapat RAM 8. Yang 6,2 itu di RAM 4 itu ada sama penyimpanannya mungkin 200-an mungkin ya. Itu terus apa namanya, tadi aneh ya, nggak mau hidup ya. Saya ngerasa ini lebih tajam, lebih jernih. Backlightnya ada, dulu nggak ada. Core i3 padahal dulu harga sama ya, dulu harga 5-6 jutaan juga untuk Core i3 yang ini. Cuman saya nggak pernah ada masalah di 5 tahun pemakaian, nggak pernah ada masalah. Setelah itu, setelah saya mulai kuliah, mulai agak rewel di charger, awalnya charger doang, habis itu di baterai, setelah itu keyboard, karena mungkin saya kadang-kadang makainya di panti, kadang-kadang makainya di hutan, kadang-kadang ke Banting, kadang-kadang ke Tindi. Udah parah sih. Jadi cuman ini berat banget. Cuman saya suka desainnya ya, garis-garis zaman dulu ini udah kayak idaman banget ya. Udah Asus ini udah paling oke lah. Mungkin sekarang memang saya lihat ini yang paling oke sih, 416 JAO Core i3 mati gak guys kalau dipencet. Ya, mudah-mudahan nanti bisa jadi video lagi, bikin video di sini. Dan baterainya super. Oh ya, dan mungkin kayak di HP fingerprint tuh udah 1 juta aja mungkin udah ada fingerprintnya. Di sini udah ditanamin fingerprint. Dan udah apa namanya, ya gitu aja sih mungkin untuk awal bikin video ini ya. Nanti mungkin lanjutannya saya lihat kecepatan render video mungkin sedikit, dan mungkin saya kameranya juga bukan kamera gini ya, paling cuma kamera HP aja, nggak sampai kamera apa. Cuman yang melihat kelihatan mewah adalah biasanya tipis. RAM-nya sudah 8, terus kayaknya udah cukup untuk saya. Core i3 juga, jadi walaupun generasi 10 itu nggak masalah. Cuman saran saya, kalau kamu lihat dong, flat banget ya, nggak niat banget bikin keyboard gitu loh. Kalau yang abu ada 2 pilihan warna ya, kalau yang abu itu hitam keyboardnya, sepenglihatan saya ya. Saya kira itu sama, tapi ternyata yang silver enggak. Itu keren banget sih yang abu, saya jadi pengen ya. Jadi itu aja dulu. Next video siapa tahu kalau bisa saya videokan bagaimana saya mengedit di sini dan hasil rendernya gimana. Itu aja ya. Semoga teman-teman nggak bingung lihat video ini ya. Sekedar saya membandingkan bahwa saya memperlihatkan bahwa dulu saya sangat senang dengan laptop Core i3 Asus karena bertahan sampai 10 tahun. Nggak tahu yang ini berapa tahun bertahan, karena teknologinya makin kencang, makin tipis. Apakah makin ringkih, apakah makin tidak stabil, atau bagaimana, kita nggak tahu. Kita lihat nanti. Oke, sekian, bye.